Pada tahun 1966, Doctor Who menghadirkan salah satu cerita paling penting sekaligus paling menyedihkan dalam sejarah televisi, The Power of the Daleks. Cerita ini menjadi debut Patrick Troughton sebagai dokter kedua setelah William Hartnell mengalami regenerasi, konsep yang saat itu masih sangat baru dalam serial ini. Dalam 6 episode, dokter dan kedua rekannya, Ben dan Polly, tiba di planet Vulcan dan menemukan eksperimen untuk menghidupkan kembali Daleks. Sementara identitas dokter yang berubah membuat orang-orang di sekitarnya tidak langsung percaya kepadanya. Ironisnya, seluruh 6 episode cerita ini kemudian hilang dari arsip BBC akibat praktik penghapusan rekaman lama. Yang tersisa hanyalah rekaman audio, foto, serta beberapa potongan film. Karena itu, kisah ini kemudian direkonstruksi dan bahkan dihidupkan kembali melalui animasi, sehingga generasi baru tetap dapat menyaksikan salah satu fondasi terpenting dalam sejarah Doctor Who. Then what are we going to do? We can't just leave the doctor there. What, him? The doctor? Well, that's who came through the doors. There was no one else outside. Sebelum Despicable Me 2 dikenal dengan suara Benjamin Bratt sebagai penjahat El Macho, karakter ini hampir sepenuhnya menjadi milik Al Pacino. Pada Februari 2012, Pacino diumumkan sebagai pengisi suara El Macho setelah sebelumnya Javier Bardem dikaitkan dengan peran tersebut. Pacino bahkan telah merekam dialognya dan animasi karakter dibuat berdasarkan penampilannya, termasuk ritme ucapan serta gerakan mulutnya. Namun, hanya beberapa waktu sebelum film dirilis pada 2013, Pacino dan pihak studio berpisah karena apa yang disebut sebagai perbedaan kreatif. Benjamin Bratt kemudian masuk sebagai pengganti, tetapi masalahnya jauh lebih rumit daripada sekadar merekam ulang suara. Bratt mengungkapkan bahwa filmnya sudah hampir selesai dan animasi telah dikunci mengikuti performa Pacino. Ia bahkan mencoba meniru Pacino selama 2 hari. Sebelum menyadari bahwa pendekatan itu tidak berhasil, akhirnya Bratt menggunakan performa Pacino sebagai panduan, sementara animasi yang kita lihat tetap merupakan hasil dari rekaman aktor sebelumnya. Yang membuat kisah ini menjadi lost media adalah kenyataan bahwa rekaman lengkap versi Pacino tidak pernah dirilis secara resmi. Saat ini hanya beberapa cuplikan suara yang diketahui pernah beredar. Jadi, ketika kita melihat El Macho di film, secara tidak langsung kita sedang melihat jejak dari sebuah performa Al Pacino yang sebenarnya sudah pernah membentuk karakter tersebut, tetapi hampir seluruh suaranya kemudian menghilang dari publik. I am sure now! So, Arjun? Pada tahun 2017, sebuah pameran khusus memperingati 15 tahun karier novelis Jepang Nishio Ishin menghadirkan sesuatu yang sangat unik. Panduan audio yang membuat karakter-karakter fiksi seolah menjadi pemandu langsung bagi para pengunjung. Dalam pameran Nishio Ishin Daijiten, tersedia beberapa versi audio yang menampilkan karakter dari seri Zaregoto, Monogatari, dan Bokyaku Tantei, serta beberapa seri lainnya. Nishio Ishin sendiri menulis naskahnya, termasuk percakapan yang dirancang khusus untuk konteks pameran. Pengunjung menyewa perangkat audio dan dapat mendengar karakter memberikan komentar mengenai karya serta benda yang sedang dipamerkan. Arsip tertulisnya relatif lebih beruntung karena transkrip panduan tersebut diterbitkan dalam pamflet pameran, tetapi rekaman suara lengkapnya tidak dipertahankan secara luas untuk publik. Beberapa laporan pengunjung dari masa pameran membuktikan bahwa audio itu benar-benar digunakan dan bahkan menyebut para pengisi suara yang terlibat. Karena itu, kasus ini sering menarik perhatian komunitas lost media, bukan karena keberadaan materinya diragukan, tetapi karena pengalaman audio asli yang dahulu hanya bisa didengar secara langsung di lokasi, kini jauh lebih sulit ditemukan dalam bentuk rekaman utuh. Yo, 生きてるか。どうやら西尾維新大辞典から無事に帰れたみたいで安心したぜ。僕はいつも通り元気にピンピン死にかけてるところだよ。いつも通りご覧の通りの荒らぎ小弓さ。って見えねえか。Pada akhir dekade 1980-an hingga pertengahan dekade 1990-an,
ada sebuah layanan telepon interaktif aneh bernama The Freak Phone yang dipromosikan melalui karakter boneka kuning bernama Freddy Freaker. Nomornya dikenal sebagai 1-900-490-FREAK dan panggilan dikenai biaya sekitar $2. Namun, layanan ini bukan sekadar rekaman suara biasa. Berdasarkan dokumentasi yang masih tersedia, penelepon dapat meninggalkan rekaman mereka sendiri, mendengarkan rekaman penelepon lain, mengirim pesan untuk Freddy, serta mendengar informasi mengenai apa yang sedang dianggap populer. Sebagian besar kiriman pengguna disebut berupa rap, lelucon suara aneh, atau pesan terkait pesta, dan rekaman yang dianggap paling kreatif bahkan dapat masuk ke bagian khusus bernama Freak Phone Stars. Justru bagian inilah yang kini menjadi misteri terbesar. Rekaman audio asli dari percakapan dan kiriman para penelepon tidak diketahui tersedia secara publik. Jadi, meskipun iklan Freddy Freaker sendiri masih dapat ditemukan, suara dari layanan telepon interaktif yang sebenarnya menjadi inti konsepnya hampir seluruhnya telah lenyap. Akibatnya, The Freak Phone menjadi contoh menarik tentang lost media yang bukan berasal dari film atau acara televisi, melainkan dari sebuah layanan telepon yang hanya bisa dialami secara langsung pada zamannya. It's the Freak Phone, and here's the party freak, Freddy Freaker, dancing new sensation, grabbing the nation, doing the freak. Call now, 1-900-490-FREAK. Pada Grand Prix Brasil tahun 2006, pembalap Williams, Mark Webber, dan Nico Rosberg terlibat insiden pada lap pertama. Rosberg mengalami kerusakan pada bagian depan mobilnya, dan ketika mencoba kembali ke pit, ia akhirnya menabrak dinding di bagian akhir sirkuit Interlagos. Menurut berbagai sumber dan kesaksian yang kemudian dikaitkan dengan Webber, timnya kembali memintanya memprioritaskan Rosberg. Tetapi Webber menjawab dengan kalimat sindiran yang kemudian menjadi legenda Formula 1, Britney's in the Wall, menggunakan julukan Britney untuk Rosberg yang saat itu berambut pirang dan sebelumnya memang sering dipanggil seperti nama Britney Spears. Masalahnya, rekaman radio asli dari percakapan tersebut tidak pernah terbukti tersedia secara publik. Beberapa sumber kemudian mengutip kalimat itu dalam artikel, wawancara, dan autobiografi Webber, tetapi para penggemar belum menemukan salinan audio asli yang bisa diverifikasi. Bahkan ada kemungkinan sebagian orang mengingat pernah mendengar rekaman tersebut karena cerita dan kutipannya telah berulang kali diceritakan selama bertahun-tahun. Jadi, misteri Britney's in the Wall bukan hanya tentang sebuah komentar lucu, tetapi tentang apakah rekaman radio yang terkenal itu benar-benar pernah disiarkan, atau hanya sebuah percakapan pribadi yang kemudian menjadi bagian dari legenda Formula 1. Course, and that's a big one then for Rosberg, and up onto the pit straight, big action, that'll take a lot of clearing up. At what race did Mark Webber report Britney's in the Wall over the radio? What a... I don't know, I've never heard that. Dan itulah 5 kasus lost media audio yang berhasil ditelusuri. Sebagian punya bukti kuat, sebagian hanya menyisakan potongan informasi, dan beberapa masih menjadi misteri. Karena dalam dunia lost media, sesuatu belum tentu benar-benar hilang hanya karena kita belum menemukannya. Bisa saja rekamannya masih tersimpan di sebuah kaset, komputer lama, atau arsip pribadi seseorang menunggu untuk ditemukan. Dan saya Wala History, terima kasih sudah menyaksikan kisah lost media kali ini. Kalau kamu tertarik dengan cerita-cerita sejarah yang terlupakan, misteri arsip, dan media yang pernah hilang dari peredaran, sampai bertemu di kisah berikutnya, karena mungkin masih ada banyak cerita yang belum benar-benar ditemukan.